Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Pada saat ini, kami dari kelompok 7 akan membahas kasus-kasus yang terdapat di Indonesia terkait dengan topik kami yaitu toleransi umat beragama dalam berinteraksi di media sosial. Namun sebelum membahas lebih lanjut, ada baiknya saya selaku moderator mempersilahkan anggota-anggota kelompok untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rafiansyah dengan NIM 210503080 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Perkenalkan, nama saya Firly Hayunarambe dengan NIM 211101090 dari Fakultas Keperawatan. Perkenalkan, saya Alwin Rusli dengan NIM 211402047 dari Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi. Perkenalkan, nama saya Morgan Manuel Batara Pimanurung, NIM 210501160, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan. Perkenalkan, nama saya Putra Octaviani Utajulo dengan NIM 211101017, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan. Perkenalkan, saya Dinda Mutia Bersembiring dengan NIM 210709056 dari Fakultas Ilmu Budaya dengan Prodi Ilmu Perpustakaan dan Sains Informasi. Halo, perkenalkan, nama saya Ramadana Sriansyah Manurung dengan NIM 214011006. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi. Perkenalkan, saya Laura Magdalena dengan NIM 210708064 dari Fakultas Ilmu Budaya. Adapun kasus yang akan kami bahas pada saat ini ialah mengenai salah satu warga Indonesia yang divonis selama 5 bulan dikarenakan menyebarkan ujaran kebencian bernuansa sara melalui media sosial. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis kepada Asma Dewi pidana penjara selama 5 bulan 15 hari terkait kasus ujaran kebencian bernuansa sara. Hakim menilai Asma terbukti menyebarkan ujaran kebencian bernada suku agama ras dan antar golongan melalui media sosial. Ia terbukti melanggar pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ketua Majelis Hakim Aris Bowono menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa selama 5 bulan 15 hari. Vonis yang dijatuhkan hakim ini mengurangi masa hukuman yang dijalani Asma Dewi. Majelis mempertimbangkan sejumlah hal yang memberatkan dan meringankan bagi Asma. Hal yang memberatkan, Asma telah melakukan penghinaan kepada pemerintah dalam postingannya di media sosial. Sementara hal yang meringankan, ia dinilai berperilaku baik selama proses persidangan. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta hakim menghukum Asma dengan hukuman 2 tahun penjara dan denda senilai 300 juta rupiah. Sementara itu, Asma dalam nota pembelaannya menuding aparat kepolisian telah memfitnahnya karena dikaitkan dengan aksi 212 dan Tamasya Al-Maidah. Asma mengklaim dia mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut hanya untuk membagikan makanan tanpa ada kepentingan lain. Asma ditangkap polisi pada 8 September 2017 dengan indikasi terkait sindikat penyebaran hoaks dan saraken. Kala itu, Asma pun diketahui sebagai sekretaris presidium alumni aksi 212. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab kepada anggota-anggota kelompok terkait dengan kasus yang baru saja saya bacakan. Baik, kepada Saudari Putri, dipersilakan untuk memberikan pertanyaan pertama. Baik, di sini saya akan bertanya, penghinaan apa yang telah dilakukan Dewi Asma? Mengapa penghinaan yang dilakukan Dewi Asma tersebut masuk ke dalam jenis kasus ujaran kebencian bernuansa sara? Dan apakah ada kasus lain-lain yang telah dilakukan Dewi Asma yang terkait dengan kebencian? Ujaran kebencian kepada siapa sajakah yang disampaikan Dewi Asma dalam akun sosial media? Terkait dengan pertanyaan yang baru saja diberikan oleh Saudari Putri, apakah ada yang ingin menjawab? Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Putri. Asma telah melakukan penghinaan kepada pemerintah dalam postingan dia di media sosial. Hakim menilai Asma terbukti menyebarkan ujaran kebencian bernada suku, agama, ras, dan antar golongan melalui media sosialnya. Asma Dewi dinyatakan bersalah karena menyebarkan kebencian di Facebook. Kasus bermula saat Asma mengomentari status Facebook dengan nada kebencian pada tahun 2016, yaitu bahan baku vaksin palsu dari Cina. Tapi Jokowi malah izinkan Cina bangun pabrik vaksin. Rejim kopla, di luar negeri dibuang, di sini disuruh makan rakyatnya. Postingan itu dinilai memuat ujaran kebencian. Dewi melanggar pasal 207 KUHP karena penggunaan kata kopla dalam postingannya di Facebook. Saat itu, Dewi menggunakan kedua kata tersebut untuk mengkritik mahalnya harga daging dan pemerintah yang dianggapnya tidak memberikan solusi. Namun, majelis hakim menganggap kata kopla dan edun tersebut bukanlah bentuk kritikan, melainkan penghinaan. Selain kasus itu, kuasa hukum tersangka kasus ujaran kebencian Asma Dewi, Juju Purwanto, mengungkapkan ada 3 postingan di media sosial yang menjadi dasar penangkapan Asma Dewi. Ketiganya diunggah Asma Dewi sekitar tahun 2016. Postingan yang pertama, pernah dengan vaksin virus campak rubella dari Cina. Dia katakan, ya itulah kalau vaksin atau virus dari Cina, hanya Cina itu saja yang dipersoalkan. Postingan yang kedua adalah pernyataan Asma Dewi yang mengomentari Mentan Amran Sulaiman soal harga daging mahal pada Juli 2016 lalu.
Kalau merasa mahal, makan jeroan saja. Yang katakan bukan Bu Asma, tapi Mentan. Kok masyarakat makan jeroan? Kenapa nggak menterinya yang makan jeroan? Juju menjelaskan. Sedangkan postingan ketiga yaitu komentar Asma yang kembali menyinggung Cina. Yaitu ada tulisan Sanskerta. Postingnya negara Singapura diajarkan Sanskerta. Kenapa di Indonesia diajarkan bahasa Cina? Cina lagi. Menurut Juju, 3 postingan tersebutlah yang menjadi dasar sangkaan polisi atas penangkapan Asma Dewi. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, Saudara Morgan dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya. Saya akan bertanya, di dalam kasus ada disebut hal yang meringankan terdakwa, yaitu berperilaku baik selama proses sidang. Jadi apakah perilaku baik tersangka tersebut dapat mengurangi hukumannya? Perilaku baik seperti apa yang dimaksud? Dari pertanyaan Saudara Morgan, apakah ada yang ingin menanggapi? Baiklah, di sini saya akan menanggapi pertanyaan sebelumnya, yaitu di dalam kasus ada disebutkan hal yang meringankan terdakwa, yaitu berperilaku baik dalam proses sidang. Jadi, apakah perilaku baik tersangka tersebut dapat mengurangi hukumannya? Lalu, perilaku baik seperti apa yang dimaksudkan? Namun sebelumnya di sini saya ingin mengingatkan jika saya bukanlah orang yang paham akan hukum, jadi mohon maaf jika ada kesalahan dalam informasinya. Nah, jadi dalam hal ini apabila seorang terdakwa melakukan suatu perilaku baik selama proses persidangan, maka hal tersebut dapat menjadi alasan pertimbangan hakim dalam menetapkan hukumannya. Perilaku baik yang dimaksud seperti bersikap sopan selama persidangan, belum pernah dihukum atau residivis, adanya sikap terus terang dan adanya rasa penyesalan dari terdakwa. Jadi, sikap terdakwa dapat mempengaruhi hakim dalam memberikan hukuman. Apakah hukuman itu memperingan atau bahkan memperberat, itu tergantung pada sikap terdakwa selama persidangan. Hal tersebut tercantum dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi, dalam mempertimbangkan berat dan ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Untuk pertanyaan terakhir, dipersilakan kepada Saudara Rafiansyah untuk memberikan pertanyaannya. Dari persoalan tersebut, bagaimanakah etika yang baik dalam menggunakan media sosial agar jauh dari tindakan intoleran terhadap individu atau kelompok lain? Berdasarkan pertanyaan dari Saudara Rafiansyah, apakah ada yang ingin memberikan jawaban? Baiklah, sebelumnya saya akan menanggapi kasus yang baru saja disampaikan mengenai kasus Asma Dewi yang menyebarkan konten kebencian di media sosial yang menggiring opini masyarakat sehingga dapat terjadinya perpecahan bangsa hingga konflik sosial. Poin utama dalam penanganan kasus ini sebenarnya adalah kesadaran diri sendiri untuk bijak memilih konten positif dan negatif di media sosial sehingga tidak mudah terprovokasi. Maka dari itu dibutuhkan etika dalam menggunakan media sosial seperti tidak menggunakan kata-kata kasar, provokatif, ataupun sara, dan tidak memposting hoax atau berita yang belum tentu kebenarannya, serta ujaran kebencian yang berkaitan dengan suku, agama, ras, dan antar golongan di media sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Dan jangan lupa juga untuk menghargai pendapat dan hasil karya orang lain sehingga dapat sesuai dengan norma-norma kesopanan yang ada di masyarakat Indonesia dan terciptanya nilai-nilai toleransi di media sosial. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Dari kejadian kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa kita harus pandai-pandai dan jangan salah menggunakan media sosial yang kita gunakan. Ingatlah bahwa negara kita memiliki undang-undang dan hukum yang berlaku serta berjalan, serta perbuatan pasti ada konsekuensi atau balasannya. Dalam kasus tersebut menyinggung hal-hal yang dapat memperingan dan memperberat hukuman tersangka. Hal itu tergantung pada sikap tersangka selama proses persidangan. Apabila tersangka berperilaku baik selama proses persidangan, maka hakim dapat mempertimbangkan hal tersebut dalam menetapkan hukuman yang akan diberikan kepada tersangka. Hal ini benar adanya tercantum dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Dari kasus tersebut juga dapat disimpulkan bahwa kita harus saling menghargai dan menghormati sesama umat manusia, walaupun berbeda suku, ras, dan agama dengan kita. Tidak boleh menghina ataupun menjatuhkan orang lain, tidak hanya di media sosial atau dunia maya saja. Dalam kehidupan nyata, sehari-hari juga harus diterapkan sikap saling menghargai dan menghormati orang lain, dimanapun dan kapanpun kita berada. Selain untuk terhindar dari hukuman-hukuman yang ada, sikap saling menghargai dan menghormati juga bisa membuat kita banyak disenangi orang-orang, tidak dibenci ataupun tidak disukai. Maka dari itu, terapkanlah selalu sikap saling menghargai dan menghormati dalam diri kita sendiri. Karena perbedaan itu indah. Ingatlah semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Indonesia kita kaya akan adat istiadat dan suku bangsa. Patutnya kita bangga dengan itu. Sekian dari kami. Bila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.